Tepat di momen peluncuran iPhone 13 series September lalu, kita disuguhkan dengan bocoran tongkrongan iPhone 14. Luar biasa, padahal masih setahun lagi. Nah, sekarang, selang 3 bulan kemudian, di akhir tahun 2021, bocoran mengenai iPhone 14 makin banyak dan sudah mulai jelas. Kita mulai dari tongkrongannya dulu. Tongkrongan iPhone itu dari dulu emang nggak pernah berubah drastis antar generasinya. Paling cepat 2 tahun sekali. iPhone 12 membawa kita nostalgia ke desain super kotak nan tajam kayak iPhone 5. Nah, iPhone 14 kabarnya nostalgianya bakalan makin dalam lagi. Karena bahasa desainnya mirip dengan iPhone 4. Bahkan sampai ke detail kecil-kecilnya. Tombol volume yang bulat-bulat, speaker dengan jaring-jaring, dan logo Apple di balik kaca. Make sense ya? 14, 4, 14, 4, 4 pokoknya. Desain iPhone 4 menurut gue desain HP terwah pada masanya. Frame-nya tuh agak sedikit nonjol keluar, enggak satu kesatuan sama bodinya. Kombinasi desain, warna black di belakang, dan silver pada frame-nya, goks. Dari bocoran yang gue dapet, frame iPhone 14 bakalan mewah pol menggunakan frame titanium. Karakter titanium ini lebih ringan ketimbang aluminium maupun stainless yang mayoritas dipakai handphone-handphone zaman sekarang. Lalu lebih tahan terhadap korosi dan panas juga. Yang nggak kalah penting juga, finishing frame-nya nggak glossy lagi, jadi nggak gampang ngecap dan harus sebentar-sebentar ngelap. Tebakan gue, frame titanium akan disematkan khusus untuk seri yang pro saja. Iya dong, masa keluar duit lebih mahal tapi sama dengan yang standar? Gue pribadi nggak rela. Gue sedikit udah ada gambaran bakalan kayak apa feel-nya iPhone 14 nanti ya, khususnya yang Pro. Karena gue dan Al udah pernah nyobain HP dengan desain yang mirip dan menggunakan frame titanium. Ingat apa HP-nya? Ya, Essential PH1. Nggak sampai di situ, kamera bump-nya bakalan hilang, alias nyatu sama bodi belakang. Secara logika artinya iPhone 14 bakalan makin tebel. Karena setup sensor kamera makin kesini makin gede ukurannya. Gue berharap dengan bertambahnya ketebalan, ukuran baterainya bertambah juga. Siapa tahu yang varian Pro Max bisa bertahan 2-3 hari. Konsekuensinya mungkin harus siap mental sama beratnya. Tapi gue nggak terlalu khawatir, karena toh menggunakan frame titanium yang harusnya lebih ringan. Soal portnya, ganti USB-C apa enggak? iPhone 14 bakalan tetap pakai Lightning, dan maybe langsung jump menjadi portless di masa depan. Terkait pilihan warna, walau belum ada info yang pasti, gue berharap ada opsi warna Army Green kayak bocoran S21 FE. Gue suka warna kayak begitu. Finally, setelah menggunakan notch sejak iPhone X, kabarnya iPhone 14, so far ini konfirmasinya buat yang varian Pro ya, akan beralih ke hole punch untuk kamera selfie di bagian layar. Layar iPhone 14 Pro Series bakalan disuplai sama LG dan Samsung. Pokoknya akhirnya ya, nggak ada notch lagi buat yang Pro. Android itu dari 2 jutaan aja, udah dari kapan tahu pakai hole punch loh displaynya. Sebenarnya yang lebih menarik buat gue, itu bukan hole punch-nya, tapi bagaimana mereka akan mengimplementasikan Face ID. Karena seperti yang kita ketahui, setup Face ID itu nggak sederhana dan nggak kecil. Opsinya harus berada di under display atau size-nya dan cara kerjanya dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa diselipkan di bagian yang sejajar dengan earpiece. Dari bocoran yang beredar, kemungkinan besar opsi pertama yang kejadian. Kabar soal kembalinya Touch ID ke iPhone 14 series masih simpang siur. Bisa jadi paling cepat tahun 2023 kita baru merasakannya. Buat kalian fans iPhone varian mini, baik 12 maupun 13, harus tabah. Karena sales kurang memuaskan, kabarnya Apple akan meniadakan iPhone 14 mini. Kemungkinan besar tetap akan ada 4 varian. iPhone 14, 14 Max, 14 Pro, dan 14 Pro Max. Penamaannya belum final, tapi kurang lebih demikian. 14 dan 14 Pro size-nya sama-sama 6,1 inch, demikian juga dengan yang Max, sama-sama 6,7 inch. Ini sebuah keputusan yang tepat, karena mengorbankan ketahanan baterai dan kenikmatan menikmati konten di layar lega demi form
factor yang imut ternyata tidak disukai mayoritas calon pembeli. Performa dengan SoC Bionic-nya Apple selalu jadi pujaan Apple fanboy. Termasuk gue. So far, sampai dengan iPhone 13, A15 Bionic itu basis SoC-nya masih proses fabrikasi 5nm, sama kayak iPhone 12. Sebelumnya banyak rumor yang beredar bahwa iPhone 14 bakalan loncat ke A16 Bionic dengan proses fabrikasi 3nm, yang lebih gahar dan lebih efisien pastinya. Tapi sepertinya TMSC yang memproduksi SoC Apple masih menghadapi banyak masalah dalam proses pengembangan SoC 3nm untuk Apple. Kemungkinan besar A16 Bionic masih akan menggunakan proses fabrikasi 5nm atau sehebat-hebatnya 4nm. Nggak cuman itu, dengan semua isu chip shortage yang berlangsung beberapa waktu belakangan, bahkan ada berita cuman varian iPhone 14 Pro Max yang bakalan dapat SoC baru. Yang lainnya tetap pakai A15 Bionic. Mudah-mudahan nggak kejadian ya. Masih berhubungan dengan performa, RAM iPhone 14 Pro Series bakalan di-upgrade jadi 8GB dari 6GB. Sedangkan dua varian lainnya dapat RAM 6GB. Penting ini menurut gue. Karena nafas iPhone 13 Pro Max lumayan sering kedodoran dari pengalaman gue. Setiap launch HP baru, mayoritas waktu yang dihabiskan biasanya untuk bahas kamera. Sistem kamera iPhone 14, khususnya varian yang Pro, kalau gue pantau sepertinya masih playing catch-up game dengan kubu Android. Belum ada sesuatu yang groundbreaking. Resolusi kamera utamanya bakalan naik, jadi 48 megapiksel dengan proses pixel binning 12 megapiksel dan bisa merekam video up to 8K. Kedua fitur ini nggak baru, banyak HP Android yang udah duluan dari beberapa tahun lalu. Cuman gue berharap implementasi Apple ini harus spesial, sehingga menghasilkan processing dan output kamera yang gokil. Buat yang bermimpi mendapatkan lensa ultrawide beresolusi tinggi dan lensa periskop untuk optical zoom kayak Android kece, paling cepat nanti di iPhone 15 Pro. Oke, kurang lebih itu sih mengenai iPhone 14 yang esensial dan gue pengen chat ke kalian. Harapan gue proses development-nya bener, jadi nggak ada isu-isu yang menyebabkan trauma. Antena gate contohnya di iPhone 4. Gue dulu tuh kebagian unit yang problem. Digenggam area antena di bagian bawahnya itu sinyalnya langsung drop. Harusnya enggak lah ya. Mereka pasti udah punya knowledge management yang baik supaya kesalahan yang sama tidak terulang lagi. Sebagai penutup, ada kabar gembira buat fans iPhone budget alias seri SE. iPhone SE generasi ketiga kabarnya sudah masuk tahap tes produksi. Artinya rilisnya nggak lama lagi. Kemungkinan besar kuartal pertama tahun 2022. Bahasa desain dan form factor-nya masih sama dengan SE2, mirip ke iPhone 8. Jadi masih ada Touch ID fisik di depan, hanya saja SoC-nya baru dan kameranya lebih baik. Tentunya ini bisa jadi opsi buat kalian yang terlanjur nyaman dengan iPhone jadul dan hanya pengen upgrade minimal dengan budget terbatas. Harganya pun dikabarkan nggak berubah. Oke. Sekian aja, lagi-lagi semua yang gue sampaikan sifatnya adalah bocoran. Bisa terjadi perubahan dan bisa aja ada info yang nggak akurat. Jadi jangan dijadikan patokan 100%. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!